Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Hadaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penafsiran hukum progresif. Hukum progresif. Hukum progresif merupakan suatu intuisi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif di sini mempunyai latar belakang, yaitu kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut atau berantakan. Yang kedua, reformasi hukum ini gagal, yang disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Dan yang ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final atau otonom. Dan yang terakhir, pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, yang dimana bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Apa sih hukum positivisme itu? Hukum positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan, yang dimana reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positivisme yang berdasarkan fakta objektif. Dan yang dimana positivisme adalah hendak menjadikan hukum sepatunya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Jadi di dalam suatu masyarakat itu ada hukum positivismenya. Dan tidak terlepas dari karakteristik positivisme hukum, objektivisme yaitu paham yang meyakinkan kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Dan ada determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu yang harus memiliki sifat kepastian matematis. Dan yang ketiga, reduksionisme, paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Dan yang terakhir, mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Dalam hal ini, bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan di abad 19. Adapun dasar dari konseptual hukum progresif, yang pertama, hukum sebagai intuisi yang dinamis, dan yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, dan yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, dan yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Ciri-ciri penafsiran hukum progresif, yang dimana penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Penafsiran progresif tidak selalu bertumbuh pada logika saja, terkadang juga meninggalkan rutinitas logikanya. Penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual saja, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan, tetapi juga perilaku masyarakat itu sendiri. Penafsiran progresif dimobilitaskan dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan itu sendiri. Teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Sucipto Raharjo sejak tahun 2002, yang merasa prihatin terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, yang dianggap gagal mengantar manusia kepada kehidupan yang sejahtera, adil, dan bahagia. Bahkan, hukum di Indonesia telah mendapatkan predikat salah satu sistem hukum yang terburuk di dunia. Jadi, asumsi yang mendasari hukum progresif ini ada 3, yaitu hukum adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. Hukum itu selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final. Dan yang ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Jadi, pemaparan materi saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih.